tugas di Laut Natuna, itu ombak lumayan gede. Nah, kita melakukan pemeriksaan. Itu landasannya itu di pinggir Samudra Hindia. Dan kalau landasan yang di pinggir-pinggir pantai yang laut lepas itu kondisi cuacanya itu cepat berubah. Kadang-kadang kita mau approach clear cuacanya, tahu-tahu udah di dekat runway-nya hujan lebat. Ombak besar itu bisa satu kapal itu udah pada mabuk laut semua. Misal nih terbang di Papua yang daerah pegunungan, kita naik itu harus pakai oksigen gitu. Dan itu cuman limitasi waktu cuman nggak sampai 30 menit. Halo Sobat Polri, apa kabarnya? Senang sekali saya Ibda Almira dapat menyapa Sobat Polri semua dalam rangka menuju hari jadi ke-74 Poluan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 September nanti. Nah, kita akan mengajak Sobat Polri semua untuk mengenal apa sih tugas-tugas kepolisian, khususnya Poluan yang selama ini sudah menjadi bagian dari kepolisian. Sobat Polri pasti memikirkan bahwa Polri ini identik dengan kaum laki-laki. Namun di kepolisian juga ada polisi wanita yang bisa dikatakan ini bisa menyelesaikan tugas-tugas kepolisian yang cukup berat. Sobat Polri juga harus tahu bahwa Poluan saat ini memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan tugas-tugas kepolisian dan bisa dikatakan salah satu tugas dari mereka bisa dikatakan sangat ekstrim untuk dikerjakan oleh seorang wanita. Namun Poluan bisa bekerja secara profesional dan juga bertugas dengan sangat baik meskipun dikenal sebagai kaum yang lemah lembut. Sudah ada narasumber kita saat ini, sudah ada 2 orang Poluan cantik. Yang pertama, Komisaris Polisi Shirley Anggraini SST MHan selaku Komandan Kapal Polisi Sanjaya 7017. Kak Shirley, apa kabar Kak? Baik, Sehat ya Kak? Iya. Dan yang selanjutnya, Sobat Polri, ada AKP Siti Nurkiptiah selaku co-pilot pertama di Pol Udara. Kak, apa kabar Kak? Baik, Iya. lagi nggak terbang ya Kak? Lagi enggak. Nggak terbang. Nah, ini 2 Poluan yang sudah berapa lama Kak ini Kak tugasnya Kak? Kalau sekarang yang di kapal yang sekarang udah 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya. Kalau Kak di co-pilot? Kalau di co-pilotnya sih udah 11 tahun. Udah 11 tahun ya Kak, ini sudah sangat lama semua Sobat Polri. Biasanya kan laki-laki ya Kak ya, kalau di kapal dan juga pilot, namun sudah banyak sekali juga yang wanita begitu yang sudah mulai bekerja untuk di kapal maupun juga di pesawat terbang. Pertama nih, kita mau cerita-cerita nih Kak. Kan istilah polisi itu kan biasanya identiknya dia gagah, tegap, laki-laki. Tapi kakak-kakak udah selama ini mau bertugas menjadi anggota kepolisian. Bisa diceritakan awal mulanya, mungkin dari Kak Shirley dulu, sampai akhirnya mau bergabung menjadi anggota Polri. Silakan Kak. Oh iya, kebetulan kan kalau secara background kan saya dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Memang untuk ini kan ke kapal ya. Nah saya tuh lulus tahun 2003, terus kebetulan lagi ada penerimaan perwira polisi sumber sarjana itu loh ya. Si PSS, 2004 saya bergabung. Padahal sebelum-sebelumnya sih udah daftar kemana-mana, maksudnya kan namanya baru lulus nih kan, cari kerja, daftar ke Pertamina, daftar kemana, pas kebetulan ikut tes yang di Polri lulus gitu. Iya. Langsung tuh ya Kak? Langsung. Berarti pertama kali daftar langsung keterima jadi anggota Polri. Waktu itu pendidikannya di mana Kak? Di Akpol Semarang. Di Akpol Semarang. Oh iya, oke baik, sama. Berarti saya juga 2021 di Akpol juga kemarin Kak. Oh, kakak begitu lulus gitu langsung ditempatkan di kapal? Iya, langsung ditempatkan. Jadi kan pelantikan Desember 2004, Januari 2005 kan langsung bergabung di Polair. Februari 2005 saya udah tugas di kapal. Oh, sudah tugas di kapal. Oke, itu langsung ya Kak. Langsung Kakak ditugaskan. Kaget nggak Kak awalnya Kak? Sempat kagetnya karena kan kalau kita waktu zaman kuliah itu kan prakteknya kapalnya yang besar-besar nih kan. Nah ini kan kita kapal patroli itu kapalnya strukturnya lebih kecil, jadi untuk ketahanan sama ombak kan lebih rentan tuh. Jadi awal-awal naiknya itu sempat mabok juga. Oh, oke. Ya karena pengaruh cuaca juga kan, jadinya daya tahan tubuh kurang oke, jadi sempat mabok laut juga. Itu pertama kali gabung di kapal polisi. Oke, kakak berarti nginep di kapal itu atau gimana? Iya, tinggal di kapal. Oh, tinggal di kapal. Itu selama berapa lama kakak dari penempatan pertama? Dari penempatan pertama itu saya sih untuk di kapal Bisma itu 2 tahun. Oke, 2 tahun di kapal yang kecil itu, patroli itu ya Kak? Kalau menurut ukuran yang kita biasa kapal besar, itu kapalnya kecil. Tapi kalau untuk ukuran Polri itu kapalnya besar karena 61 meter. 61 meter. Iya. Oke, berarti itu keliling patrolinya kemana aja Kak? Iya. Pertama kali saya tugas itu kan kebetulan tugas kemanusiaan yang di Aceh. Yang
bencana tsunami, kita yang tugas bawa bantuan ke Aceh, sama yang bantu cari-cari jenazah. Okay. Itu terus setelah itu saya tugas di Sumatera Utara. Jadi kan tugasnya itu muter-muter. Terus setelah dari Sumatera Utara saya ke Pontianak, tugas dari Pontianak langsung ke Papua. Oke, berarti pakai kapal itu langsung Iya, pakai ke kapal. Papua. Oke, Kak, itu lintas Kalimantan, Sulawesi langsung ke Papua. Wow, itu dari Pontianak ke Papua kita perjalanan kurang lebih 1 bulan. Tapi mampir-mampir sih maksudnya. Ya, berarti kan tadi dari Aceh ya, kayak dari Aceh kemudian langsung ke Papua. Oh, luar biasa, Kak. Berarti tapi sempat kaget ya, Kak. Cuma akhirnya terbiasa. Sudah terbiasa, iya. Tapi Kakak tahu nggak begitu penempatan pertama tugasnya tuh ngapain, di kapal aja atau Kakak menangkap misalnya ada nelayan-nelayan yang nakal atau bagaimana gitu, Kak? Iya, kalau secara keilmuan kan kita dari navigasi, jadi untuk navigasi kapal tugas ininya. Tapi kan karena polisi, jadi kita tugasnya yang aparat penegak hukum, meriksa kapal juga, melakukan penangkapan juga di laut. Oke, di laut juga ya, Kak. Nah, tadi dari Kakak di kapal udah diceritain tuh awal mulanya gimana. Sekarang kita ke Kak Siti. Kakak udah berapa lama Kak total tadi bertugas? Kalau di Polisi Udara sendiri mulai 2009. Oh, 2009 ya, Kak. Berarti dulu awalnya bergabung dengan Polri itu tahun 2005. Oh, dari 2005 terus daftar Polwan. Terus penempatan di Lombok Tengah. Oh, di Lombok Tengah. Oke, Kakak, penempatan pertama di Polres Lombok Tengah. Polres. Oke, baik. Terus Kak? Terus 1 tahun setelah penempatan itu saya ikut seleksi penerbang Polri. Khusus Polwan. Enggak, itu dulu direkrut seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia, terus perwakilan dari Lombok waktu itu ada 2 orang. Tapi diseleksi lagi di STPI Curug. Terus di Saring ada 20 orang waktu itu, tahun 2006 waktu itu daftar. Terus 2007 setelah lulus, 2007 sekolah, 2009-nya baru lulus dari STPI itu. Oh gitu, Kak, baru lulus dari STPI. Iya, dari STPI terus kemudian gabung ke Polisi Udara. Baru berlatih lagi pakai pesawat polisi gitu. Pesawat polisi itu beda ya, Kak, penyesuaiannya, Kak, pesawat latih yang ada di sebenarnya sama. Jadi polisi juga punya pesawat latih gitu. Jadi basic terbangnya sih sama. Cuman untuk tipe jenis pesawatnya kan yang beda-beda gitu. Jadi kita belajar lagi. Belajar lagi. Kakak nyangka nggak sih, Kakak daftar Polwan terus bakal nyangka jadi pilot nggak? Karena kan awalnya taunya Polwan kan di kantor aja begitu, lantas atau reserse dulu di gitu. Intel dulu di Intel. Oh, dulu Kakak sempat di Intel ya, Kak, gitu. Sebenarnya dulu di Lombok itu karena kan Lombok Tengah itu daerah dulu itu agak sedikit sepi ya, terus maksudnya primitif juga, maksudnya sering perang kampung kayak gitu. Terus pengen coba lah yang baru, apa sih, pengen coba sekolah lagi gitu. Akhirnya terus ada daftar ini, coba-coba akhirnya kok ternyata lulus gitu. Lulus ya, di sini sama pimpinannya, Kak, alhamdulillah. Dikasih ya. Oke, tapi seneng ya, Kak, ya, setelah masuk ke sini. Ternyata lebih menarik ya di sini, di Polisi Udara. Lebih menarik ya, Kak. Tapi banyak laki-lakinya juga ya, Kak, isinya? Banyak laki-laki. Mayoritas sih kebetulan waktu saya daftar itu baru pertama polwannya gitu. Ada 3 orang waktu itu. Sama dengan saya gitu, satu angkatan. Yang selebihnya, yang sebelum-sebelumnya laki-laki semua sih. Semuanya laki-laki. Hebat banget tuh Sobat Polri. Awalnya nggak menyangka begitu ya, Kak, daftar Polwan biasa, tapi ternyata dapat kesempatan sekolah pilot dan sampai akhirnya bisa menerbangkan pesawat. Jadi sebetulnya itu pintu tuh terbuka dari mana aja. Iya, betul. Mau mencoba yang baru gitu kan, maksudnya berusaha pasti bisa. Tapi dulu ada sih Polwan yang pertama, Ibu Musila Mukti ya. Dulu. Pertama kali ya? Pertama kali, cuman udah lama udah pindah. Beliaunya udah lama nggak di Polisi Udara. Baru ada lagi tahun 2009 itu. 2009 itu baru ada ya, Kakak. Oke, ada ini nggak, Kak, pembeda begitu? Misalnya waktu Kakak bertugas, ini karena Siti perempuan, udahlah nggak usah ditugasin sendiri. Nah, itu ada nggak, Kak, seperti itu? Sebenarnya sih nggak ada ya, Kak. Sama ya, Kak? Sama aja. Yang paling menarik apa, Kak, sejauh ini Kakak bertugas? Yang menarik sih banyak sih tantangannya ya di atas ya. Mungkin sama kayak Mbak Sherly ya. Mungkin sebenarnya kita ini ya hidupnya melawan alam sih ya, Mbak, ya sebenarnya. Jadi di laut mau di udara sebenarnya sama. Tantangannya cuman ya cuaca. Mungkin kan cepat berubah-berubah itu aja sih. Cuman tapi
kami adalah pelajarannya untuk bisa kalau bisa menghindari itu cuaca itu. Betul. Cuman kan kadang-kadang di tengah jalan nggak tahu cuaca itu begitu berubah tiba-tiba kan. Iya betul. Ya. Betul, apalagi yang sempat sering membuat kecelakaan pesawat adalah awan cumulonimbus itu ya. Iya. Kayak betul ya, itu perlu diwaspadai juga ya Kak. Sudah dilatih juga begitu mungkin ya Kak? Sebenarnya sih sebelum terbang mungkin kita kan sudah prepare ya Mbak ya. Jadi perkiraan cuaca selama misal nih kita terbang selama 1 jam ke depan atau selama 5 jam ke depan cuacanya bagaimana perubahannya, itu bisa untuk jadi pertimbangan apakah penerbangan itu bisa dilaksanakan atau enggak gitu. Oh, ada bahannya juga dari portnya juga begitu ya laporan gitu. Nah, Kak Shirley, Kakak ada ini nggak Kak background keluarga itu polisi sehingga Kakak jadinya termotivasi, oh saya mau jadi polisi juga, atau sebetulnya tidak ada tapi Kakak memang ingin jadi anggota Polri? Gimana Kak? Ada nggak Kak? Kalau background keluarga sih nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bapak saya malah orang Pertamina. Orang Pertamina. Oh tadi justru makanya Kakak bilang coba-coba ngelamar di Pertamina, tapi ternyata karena kan kebanyakan tuh kalau anaknya dari Pertamina pasti bapaknya Pertamina kan pasti anaknya ikut gitu kan. Ikut, ya, benar. Kan coba-coba, tapi karena rezekinya dapatnya di Polri. Soalnya waktu pas saya sudah pendidikan, udah mau lulus dari Pertamina panggil. Baru telat dong ya. Terus kan tanya sama bapak saya, Pap gimana nih Pap? Ya udahlah kan polisi juga bagus katanya. Ya udah, jadi agak bimbang-bimbang tapi udah teguhkan hati lah, tetap jadi anggota polisi. Betul, gitu. jadi anggota polisi benar. Kalau Kak Siti ada background anggota gitu? Iya, Bapak sih Purnawirawan Polri, Kakak juga. Cuman makanya dulu sih nggak pengen, cita-citanya sih bukan jadi polisi. Cita-citanya sih bukan jadi polisi. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang termotivasi dengan orang tua betul. Seperti itu gitu. Tapi mungkin pengen yang beda gitu. Ternyata mungkin Allah garisnya berkata lain ya, jadi betul. ya mungkin keluarga juga mensupport, ya udahlah dicoba dulu, ternyata rezekinya di sini. Di sini alhamdulillah. Nah, Kak Shirley, tantangan terberatnya Kak selama ini bertugas apa Kak? Yang paling berat, yang paling sulit? Ya paling sulit tuh ya karena kan kita tugasnya di laut. Pasti kan tantangannya itu kita melawan alam lah. Ya, pas cuaca. Nah itu waktu itu pernah saya tugas di Laut Natuna, itu ombak lumayan gede. Nah kita melakukan pemeriksaan. Jadi ya karena kan di situ kita harus prediksi nih kalau semuanya dilakukan tindakan pemeriksaan aman apa tidak gitu kan. Karena cukup lumayan, ombaknya lumayan besar. Besar sekali kan. Jadi dicoba, ternyata alhamdulillah aman gitu kan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan, baru kembali ke kapal lagi gitu. Memang tantangan terbesarnya sih cuaca ya. Sebetulnya alam ya Kak? Alam itu yang kita hadapin tuh kalau sudah ombak besar itu bisa satu kapal itu udah pada mabuk laut semua. Iya. Berarti tapi sebelumnya kan tadi kalau di udara bisa diantisipasi begitu Kak. Ada reportnya, ada laporannya. Tapi kalau di air begitu Kak? Ada juga. Jadi kita sebelum berlayar kita kalau terbang kan jaman ya, maksudnya per jam gitu. Kalau berlayar kan lama gitu. Kalau kita ininya hitungnya cari informasi cuacanya untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi agak lama gitu kan. Ada pokoknya informasi itu ada. Jadi sebelum berlayar kita cek cuaca dulu. Tapi kan itu hanya prediksi. Kadang pas di lapangannya malah lebih buruk, malah kadang yang lebih baik gitu. Lebih baik. Oke. Itu susah ya Kak ya diprediksi alam itu. Iya, paling betul. Beratnya. Kakak kalau misalnya patroli memeriksa apa aja Kak? Ya kita memeriksakan kapal-kapal yang dicurigain. Tapi kadang kita lakukan komunikasi dulu kan sama kapal-kapal tersebut. Kalau direspon baik, semua direspon baik, kita tanya data-datanya lengkap kan. Di kapal itu kan juga ada alatnya kan. AIS itu automatic identification system. Jadi itu kita bisa ngelihat kapal, data-data kapal itu, maksudnya dia kapal, nama kapalnya apa, dari mana gitu. Nah kalau semuanya kita melakukan cross check itu udah sesuai, nah udah. Tapi kalau semuanya kita lakukan komunikasi tidak direspon gitu kan, terus kita kasih komunikasi lewat isyarat nggak direspon, ya udah kita melakukan pemeriksaan secara langsung. Berarti langsung merapat? Iya langsung merapat. Langsung Kakak datang ke kapal tersebut. Itu kalau nggak kooperatif ya Kak ya? Iya. Oke. Kakak langsung turun. Nah itu ada yang bawa senjata tajam gitu nggak Kak? Kakak ngerasa kan aduh perempuan nih kalau misalnya diancam pakai senjata tajam kan serem juga. Ya, kan? Itu pernah nggak Kak ada kejadian kayak gitu? Kalau selama saya bertugas sih nggak ada.
Oke, enggak.